Ini keduanya hampir sama, kakak adik. Yang satu Mi Pad 5, yang satu Poco X3 Pro. Sama-sama menggunakan Snapdragon 860. Dan di sini kita bakal bahas tentang Mi Pad 5, apa saja untuk kelebihan dan kekurangan selama pemakaian kurang lebih 2 minggu. Bagaimanakah pengalaman memakai tablet sebesar ini? Mari kita bahas. Oke, ini adalah Mi Pad 5. Dimana untuk Mi Pad 5 ini sudah launching pada tahun kemarin ya, di tahun 2021. Tapi saya baru mencobanya sekarang. Soalnya penasaran, menggunakan tablet sebesar ini apakah nyaman atau tidak. Layar ini berukuran 11 inch dengan desain yang menurut saya sudah cukup tipis. Kebetulan saya beli yang warna putih karena suka aja sama warnanya. Lalu untuk desain dari kamera belakangnya ini menurut saya lebih mirip dengan desain kamera belakang pada Poco F3. Ya, hampir mirip. Lalu untuk berat pada Mi Pad 5 ini 511 gram. Wajar untuk tab sebesar ini. Untuk di bagian layar, Mi Pad 5 ini menggunakan IPS LCD, belum menggunakan layar AMOLED. Tapi jika saya bandingkan dengan layar IPS dari Poco X3 Pro, ini sangat beda jauh. Lebih bagus di Mi Pad 5 asli. Mungkin ini jenis tipe IPS yang jauh lebih baik. Untuk warnanya pun tidak pucat, jernih, detail. Digunakan untuk nonton YouTube, film, maupun multimedia lainnya. Ini puas dengan layar yang berukuran 11 inci. Untuk resolusi yang digunakan adalah WQHD+ dengan aspek rasio layar 16:10 dan lebih dari 1 miliar warna. Tentu saja ini menjadi sebuah nilai plus untuk tablet dari Mi Pad 5 ini. Dan untuk Mi Pad 5 ini juga sudah menggunakan refresh rate layar 120 Hz, sehingga mau digunakan untuk browsing sosial media dan kegiatan sehari-hari ini terasa sangat smooth. Mau pindah-pindah aplikasi terasa sangat nyaman dan lancar. Untuk RAM-nya ini 6GB dan internalnya 256 GB. Untuk settingan lain kurang lebih hampir sama dengan settingan MIUI seperti biasanya. Settingan untuk skema warna pun juga masih ada pada tablet ini. Oh ya, dan di sini untuk versi MIUI-nya ada di versi MIUI 13. Dan untuk versi Android-nya masih di versi Android 11. Dan ini saya rekam per tanggal 7 Juli 2022. Untuk settingan brightness-nya menurutku ini sudah cukup. Untuk di posisi gelapnya pun bisa gelap sekali, dan untuk terangnya juga bisa terang sekali. Untuk kondisi pada pemakaian luar ruangan ini pun masih juga terlihat dengan jelas. Ini pada keadaan brightness yang full, dan pada keadaan siang hari masih terlihat terang dan bagus. Untuk tab ini cocok untuk aktivitas pada luar ruangan karena layarnya masih terlihat cerah pada keadaan siang hari. Untuk produktivitas ringan juga masih bisa pada tablet ini. Contohnya untuk ketik-ketik pada Office seperti Word, Excel, PowerPoint masih bisa digunakan secara sederhana. Tapi tetap saja, bukan seperti aplikasi Office yang lengkap seperti di PC. Dan untuk urusan produktivitas seperti edit video maupun foto, tentunya dengan menggunakan layar 11 inch ini terasa luas, lebih nyaman untuk editing, karena untuk warna layar yang ditampilkan menurut saya sudah bagus. Lalu di bagian fitur split screen menurut saya masih ada kelemahan. Sebenarnya sudah bagus, bisa dual split screen seperti ini, tapi entah kenapa untuk fitur dari resize-nya tidak ada. Yang ada malah fitur pop-up. Jika ada fitur resize menurut saya akan lebih bagus ya, karena kita bisa meresize jendela seperti layaknya yang ada di PC atau laptop. Ya, semoga ada penambahan update fitur lagi khusus tab yang baru dari MIUI di tahun ini. Lalu untuk di bagian performa, Xiaomi Pad 5 ini menggunakan prosesor Snapdragon 860 dan menggunakan RAM 6GB LPDDR4X. Tentunya Snapdragon 860 ini sangat worth it sekali kalau untuk main game. Contoh kita buka pada pengaturan game Apex Legends. Di sini mendapatkan kualitas grafis Extreme HD dan untuk frame rate-nya ultra. Dan di sini kita coba untuk rata kanan pada game Apex Legends.
Tentunya untuk performa di sini dia masih bisa stabil di antara 57 fps sampai 60 fps dan ini bagus menurut saya. Untuk performanya menurut saya 11-12 dengan Poco X3 Pro yang sama-sama menggunakan Snapdragon 860, tapi entah kenapa sepertinya lebih stabil di Mi Pad 5 ini. Apa mungkin karena Mi Pad 5 ini tidak panas jika dibuat main game? Saya tes untuk bermain berjam-jam, ini masih adem-adem aja. Padahal ini adalah grafik rata kanan. Jika ada panas pun itu hanya sedikit dan tipis sekali dan hampir tidak terasa guys. Tapi dibalik kelebihan layar yang besar seperti ini pasti ada kekurangan, dimana untuk dibuat game MOBA layar sebesar ini terasa kurang nyaman. Kalian harus mengeluarkan effort lebih untuk menjangkau tombol yang ada di atas. Ya memang untuk awal-awal jika tidak terbiasa akan terasa sedikit susah. Lalu di sini saya tes untuk bermain Mobile Legends. Satu pertandingan sekitar 20 menit baterainya hanya berkurang sekitar 3-4% aja. Jadi kalau untuk dibuat ngegame, masalah baterai tidak ada kendala. Lalu untuk sensitivitas pada layar Mi Pad 5 ini juga sudah bagus. Menurut saya ini sudah responsif, cepat dan tidak ada delay sama sekali. Lalu yang terakhir kita bahas tentang kamera. Di bagian belakang, kalau kalian lihat seperti ini memang terlihat seperti dua kamera, padahal ini hanya ada satu kamera aja. Yang di bagian bawah itu adalah tulisan 13 megapiksel. Dan untuk selfie kameranya berukuran 8 megapiksel. Dan kurang lebih seperti ini untuk hasil dari foto Mi Pad 5, yang dimana sebenarnya saya tidak berharap banyak pada hasil kamera Mi Pad 5 ini. Dan ternyata di luar ekspektasi, ternyata untuk hasil fotonya sekelas tablet ini sudah bagus, dengan catatan pencahayaan yang cukup. Lalu di bagian perekaman video, Mi Pad 5 ini bisa merekam sampai 4K 30 fps. Dan untuk sampel videonya kalian bisa lihat berikut ini. Ini adalah hasil video dari Mi Pad 5 dengan menggunakan resolusi 1080 pixel di 30 fps. Oke, cukup lumayan untuk sekelas tablet. Coba kita zoom di sini. Dan untuk hasil zoomnya seperti ini teman-teman. Dan ini sudah ada stabilisernya juga. Oke, jadi untuk sekelas tablet ya ini menurut saya untuk hasil dari videonya lumayan. Jadi untuk kesimpulannya, apakah Mi Pad 5 ini worth it untuk dimiliki dengan harga baru sekitar 5 juta? Menurut saya ini worth it, tapi memang ada beberapa yang saya kurang suka pada tablet ini. Yang pertama adalah ukurannya yang menurut saya ini terlalu besar. Ukuran tablet ini 11 inci. Mungkin jika 9 atau 10 inci ini akan lebih nyaman untuk digenggam. Yang kedua, tidak adanya slot SIM card pada tablet ini. Ya, mungkin dua itu saja. Kalau untuk produktivitas kerjaan sehari-hari, tablet ini sangat membantu sekali. Semoga review ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan, kalian komentar aja di kolom komentar. Ruang Senja ID pamit, see you next video and bye-bye.